Oke, sekarang aku akan coba jelasin tentang cara buat monthly report. Nih, monthly report. Jadi, monthly report ini akan kita gunain setiap akhir bulan. Namanya juga monthly report. Berarti artinya laporan akhir bulan. Oke. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama kali, kita akan masuk namanya tikot. Sebentar. Nah, sebenarnya aku udah ada catatan di OneNote-ku ini untuk cara membuat monthly report. Ini yang dibutuhin karena saat ini kita ada namanya produk finished good, ada namanya raw materials, ada namanya bahan baku PVC, dan ini dikategorikan berdasarkan storage location. Storage location finished good itu ada FA01, FA02 sampai dengan FA07. Kalau raw material itu ada namanya storage location PA01. Maksudnya raw material itu adalah barang-barang yang digunakan oleh packing. Jadi kadang kita nyebutnya raw material, kadang juga kita nyebutnya packaging materials. Itu berada di storage location PA01. Kemudian untuk PVC atau bahan baku PVC, kertas biji plastik itu berada di storage location RA01. Untuk saat ini baru ada storage location PA01 dan RA01, itu aman. Jadi hari ini aku mau nyoba jelasin tentang cara buat monthly report yang finish good. FC itu finish good ya. Jadi kita masuk ke tiketnya MB51, masuk di SAP. Di sini MB51. Oke. Nah, kita udah ada di tiket MB51. Kemudian kita masukkan ini 8 bintang. 8 bintang artinya kita akan menarik semua data yang berawalkan 8. Karena finish good kita itu kodenya berawalkan 8. Kemudian di sini storage location-nya kemarin udah saya kategorikan FA01, FA02 sampai dengan FA07. Jadi kita langsung aja isi di sini semuanya biar dia ketarik ya. FA04, FA05, FA06, FA07. Ini adalah finish good yang ada di Semarang atau Demak. Karena kalau yang FA09 itu untuk yang ada di Jakarta. Kemudian kalau kita udah ngisi ini, kita langsung tekan yang ini, bukan yang ini, tapi yang sebelah sini yang ada gambar jamnya. Kita oke. Kemudian posting date-nya, karena kita mau membuat laporan bulanan, jadi kita harus mengarrange datanya dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, kita akan membuat laporan di bulan Agustus 2022. Jadi kita isi posting date-nya apa aja sih yang berjalan di tahun 2022 bulan Agustus, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Setelah ini keisi, pastikan material dokumennya ini kosong ya, nggak ada isinya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk di execute, atau untuk shortcutnya di sini kita bisa ngelihat F8. Oke. Nah, setelah muncul kayak gini, biar kita bisa baca detail data ini, kita langsung klik yang ada ini, tanda detail list. Tandanya seperti ini, ikonnya seperti ini, kita klik aja. Nah, kemudian akan muncul data ini. Oke. Datanya akan banyak banget karena dia dalam waktu 1 bulan. Cuman yang kita butuhin hanya beberapa, bukan semuanya. Nah, untuk kita ngerjainnya, kita harus ekspor ini menjadi Excel. Kita klik yang ada di sini, list, kemudian ekspor, kemudian klik ini, spreadsheet, biar dia nanti jadi Excel. Biar nanti kalau udah jadi Excel, kita gampang ngolahnya. Kemudian setelah ini, kita klik save aja, replace-nya iya. Nah,
Kalau udah refresh ini kita bisa langsung save as. Save as-nya kita buat di folder seperti biasa. Ini ada namanya folder report Malinus Termite. Kalau kita buat folder baru namanya 8 Agustus 2022. Sorry, dia nggak rapi, kini kurang spasi. Oke, kita masuk ke dalam. Untuk judulnya kita sesuai aja sama temennya yang lainnya. Contoh ini data awal finish good, tapi untuk Juli kita tinggal ganti Agustus, kemudian kita save. Oke, nah dari sini kita biar judulnya itu tetap selalu berada di atas dan selalu terlihat, kita freeze dulu. Ini freeze top row. Nah, jadi kita waktu geser ke bawah, scroll down, dia masih tetap kelihatan judulnya di atas. Itu satu. Terus kemudian kita harus buat filter juga. Jadi blok di bagian atas, kita klik home, terus kita filter. Setelah kita filter, di sini kita hanya memerlukan 2 username karena yang ini adalah username Cina. Jadi kita nggak perlu tahu atau nggak perlu masukin data ini di report kita. Kita di uncheck aja yang ini, kemudian di oke. Setelah itu kita milih data mana ya. Oh iya, kita kembali, ini catatan aku untuk monthly report nih. Movement tab 601, export dan cancel. Ini kita anggap aja data out. Kemudian ini kita anggap aja data in. Oke. Jadi kita filter berdasarkan movement tab 601 dan Z08 ya, karena dalam satu bulan itu biasanya ada ya nggak selalu, tapi biasanya ada yang sudah masuk tapi perlu di cancel gitu. Jadi ini biar balance, kita akan tarik keduanya. Ini untuk ekspor yang udah pasti ekspor, dan ini Z08 untuk yang barang-barang cancel itu tetap terbaca. Jadi kembali ke Excelnya lagi. Di sini kita pilih yang 601 dan Z08. Oke. Z08. Oke, kemudian setelah itu dapat, kita masuk di bagian mana ya, material mungkin ini ya. Oke, kita langsung copy ke bawah sini, kita ke copy value ya. Oke, value. Oke, terus kita ambil data sebelahnya ini, quantity yang ini kita copy, taruh di sebelahnya. Jangan lupa copy value juga. Nah, setelah copy value ini di blok dulu, terus kemudian klik yang bagian ini, convert to number. Oke, convert to number. Kemudian yang ini ditulisin out. Ini buat apa ya, buat tanda aja sih, biar nggak bingung ini data apa gitu. Gini, out ya kan. Ini kita tulisin data awal. Oke, setelah kita ini kasih data out, kita kasih atau kita hilangkan tanda minusnya ini, oke. Kita blok, Ctrl Shift bawah, kemudian kita tekan Ctrl H, nanti kita isi minus. Kita akan menemukan minus diganti dengan kosong, maksudnya kosongan, bukan nol, kosong. Kemudian kita klik replace all. Oke, replace all. Setelah kita klik replace all, dia akan mengganti semua minus-minus yang under kita blok itu akan akan hilang. Jadi oke,
Jadi klik di sini. Nah, setelah ini kita kita pivot. Nah, kalau yang namanya pivot itu harus ada judul. Kalau nggak ada judul, dia akan susah membacanya karena mereka akan mengambil satu data untuk dijadikan judul. Intinya kalau membuat pivot itu harus kasih judul, atau A atau B atau C, apapun itu harus kasih judul. Seperti ini, kita blok semua yang akan kita pivot. Oke, kemudian klik data, kemudian klik pivot, kemudian oke. Kemudian ini taruh di sini, ini taruh di sini. Nah, ini data out. Oke, kita lanjutin. Tadi kita udah mau mempivot ini, material quantity. Ini harus ada judul. Setelah kita pivot, jadilah seperti ini. Nah, setelah kita ngerti data yang out, maka kita akan membuat data yang in atau inbound. Nah, jadi kita harus filter di movement type-nya juga yang ini. Jangan lupa username-nya hanya dua. Nah, untuk inbound kita hanya ada satu tick atau satu movement, yaitu movementnya Z07. Ini untuk data atau movement inbound atau data masuk selama 1 bulan, ya kan. Nah, kita udah filter berdasarkan movement type Z07, artinya ini data yang muncul adalah data inbound semua di bulan Agustus. Kemudian kita klik copy, biar gampang, biar kita nggak ngopi dua kali gini. Kita copy sampai material dan quantity. Kemudian sini kita juga klik value ya, kemudian oke. Nah, yang di sini quantity-nya kita cut, Ctrl X, Ctrl V di sini, karena kita tidak membutuhkan material description-nya. Nah, perhatikan angka yang ada di sini. Kalau angkanya itu ada hijau-hijaunya di kiri atas ini, dia nanti waktu di pivot tidak akan menghasilkan data yang valid, karena data ini terbacanya seperti kayak masih ada yang nyantol gitu. Jadi solusinya kita untuk menghilangkan yang hijau-hijau ini, kita harus convert angka ini menjadi number. Kita Ctrl Shift bawah untuk memblok semuanya, kemudian tekan ini tanda seru orange, klik sini, pilih convert to number. Ini berlaku untuk semua angka yang muncul hijau-hijaunya seperti ini, kita convert to number. Nah, setelah hijau-hijaunya hilang, kita bisa mulai untuk pivot. Kalau pivot udah pasti ngerti kan gunanya untuk apa. Gunanya pivot adalah untuk menyatukan data ini nih, karena kalau secara vertikal data kita untuk item ini itu ada banyak barisnya. Nah, daripada kita ngitung satu persatu data ini, maka kita pakai pivot. Ini jangan lupa dikasih judul juga ya, biar kita nggak bingung nantinya. Ini kita kasih nama in, kasih nama in, kemudian setelah kasih nama in, kita material quantity di blok sampai bawah, terus klik data, klik pivot, kemudian oke gitu. Kemudian material, terus klik quantity. Di sini jangan lupa dikasih judul in. Nah, kalau udah ada judul in, kita berarti dalam 1 bulan Agustus kita sudah mendapatkan data out dan data in. Ini akan kita gunakan saat membuat laporan monthly, laporan bulanan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini.
kita di bagian monthly report. Oke, kita ambil aja dari bulan sebelumnya ini, kemudian dipaste di sini di Agustus ya. Kemudian ini Agustus 2022 ya, Agustus 2022. Kemudian buka filenya, jangan lupa ganti judulnya di sini menjadi monthly report Agustus sesuai dengan tahunnya 2022, dan kita pastikan juga jumlah jumlah item finish good yang berada di bulan Agustus ini sudah tercover semua. Contoh, di bulan Juli kita hanya ada produk sebanyak 126 item finish good, tapi di bulan Agustus kita ada penambahan material baru itu aku ada listnya di sebagian sini. Coba ini ada berapa item, dan ternyata ada 137 item. Nah, 137 item ini ada baiknya kita masukkan semuanya ke dalam sini. Oke, jadi kita tambahin dulu. Caranya adalah kita klik kanan, insert, ini diisi dulu sebanyak mungkin, misalkan contoh 30, terus kemudian oke. Kemudian kita mana ya, ini kita blok semuanya sampai bawah, kita copy, kita masukkan ke sini. Jangan lupa pakai control value nih, copy value. Oke, kemudian berarti dia udah tercopy semuanya di sini. Oke, sip. Setelah itu berarti ini data yang sampai bawah dihilangkan aja. Nah, kemudian kita tinggal paste ini datanya. Nah, oke. Udah sampai bawah, kita lakukan hal yang sama. Oke, untuk data yang gak ada rumusnya ini jangan di copy, atau kalau memang mau di copy semua it's okay deh, langsung aja kita sampai pojok kanan di blok, kemudian sampai bawah kita paste. Oke, yang ini kita abaikan aja dulu. Nah, caranya di sini kita hanya mengisi kolom F, kolom J, ya, dan kemudian kolom N dan O. Kalau yang ini nanti kita buat report baru lagi. Oke, nanti kita di sini sudah ada punya data in, punya data out, kita gunakan ini dulu. Setelah kita punya data itu tadi yang barusan kita goreng menjadi data yang siap diolah, kita langsung masuk di sini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP karena kita akan mencari nih item ini 808 itu inboundnya berapa piece selama 1 bulan Agustus sih. Nah, di data ini kita tadi sudah mengolah bahwa item itu terdiri dari berapa quantity, berapa piece. Jadi mudah banget karena ini vertikal bentuknya, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP
kemudian pilih data yang akan kita cari, ini klik, kemudian di koma, kasih koma, kemudian kita pindah ke file yang akan kita cari. Ini item ini harus ada di file yang akan kita cari. Klik di sini, jangan lupa perhatikan sheet yang udah kita kasih nama. Itulah gunanya kita memberi nama setiap sheet yang kita punya, biar kita nggak bingung sendiri. Kemudian kita boleh blok dari atas judulnya ini, atau boleh dari bawah. Oke, ini kita blok semuanya sampai bawah, sampai grand totalnya juga nggak masalah. Dan di sini ada keterangan 2C ya, 2 kolom. Jadi artinya kita setelah blok, kita F4, tekan F4, kemudian koma, kemudian 2 itu artinya 2 kolom, koma, 0, kemudian kita tekan enter. Ini dia muncul. Kemudian kita tekan klik copy, control copy, kita shift bawah, control V. Oke, udah ketemu semua. Tapi pasti ada yang NA. Kalau yang NA itu artinya produk ini LP10040P atau kode SAP ini nggak ada inbound selama 1 bulan Agustus, tidak ada pemasukan, itu nggak masalah. Kita akan nanti ganti NA nya menjadi 0 biar nanti jumlahnya dia bisa terhitung. Contohnya kita harus copy ini, kemudian Ctrl Alt V, kemudian value, kemudian OK, untuk menghilangkan rumusnya, ya kan. Tadi ada rumusnya seperti ini, kemudian sekarang nggak ada rumusnya. Oke, kalau setelah nggak ada rumusnya, kita bisa ganti NA mana tadi ya, ini dia. Kita blok semuanya dulu biar gampang. NA kita ganti dengan 0, kemudian replace all. Cuma ada satu yang perlu di replace. Nah, kalau sudah ada satu yang di replace, berarti nanti ini di bagian sum itu dia akan otomatis menjumlahkan ya. Oke, ini untuk inboundnya udah selesai. Sekarang kita bisa langsung lanjut di bagian out. Ingat, dalam SAP itu hanya ada perhitungan pieces, bukan box. Nah, jadi kita harus mengikuti laporannya juga. Kita membuatnya piece. Kalau kita mau membuatnya box, kita harus ada translate-nya sendiri. Nah, ini kan yang box kita udah ada rumusnya, karena kita harus mengerti item ini 401007 itu isi per boxnya berapa piece, ya kan. Kalau kita udah ngerti satu box, satu karton isinya berapa piece, artinya, dan kita punya data piece, artinya kita gampang banget tinggal data ini dibagi dengan per box atau per karton ya. Nah, oke, untuk yang itu abaikan aja, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa lanjut yang ke data out. Data out kita bisa buka sama seperti hal yang sebelumnya, karena kita sudah menyiapkan data ini out. Jadi di sini kita hanya perlu VLOOKUP, mencari data ini, koma, di sini perhatikan di data out, koma, 2 kolom. Jangan lupa di F4 untuk mengunci datanya, kemudian koma, 2, kemudian 0. Ini ya. Kemudian enter. Ini masih ada rumusnya. Kemudian kita copy, kita tekan sampai bawah, jangan sampai di grand total ya.
tapi sampai di sini aja, dia rumus sumnya dia tetap terjaga. Kita copy, kita value, kita paste. Oke. Setelah semuanya ke paste, kita hilangkan dulu rumusnya karena nantinya akan ada NA ini. NA ini kalau kita ganti menjadi 0 dia nggak akan bisa karena dia masih terbaca rumus. Contoh nih, tuh dia nggak bisa baca karena dia masih terbacanya sebagai rumus. Jadi untuk mengganti NA menjadi 0 kita harus menghilangkan rumus ini dulu. Caranya kita copy kemudian paste value, kita blok dulu semuanya, kemudian control value, ini paste value, terus kemudian oke, kemudian oke, kontrol H-nya NA menjadi 0, replace all. Nah dia baru bisa mengganti. Oke, kan 0 0. Oke, kemudian nah oke, sudah bisa. Ini yang ini data ini abaikan aja nih, ini kayaknya udah otomatis refresh kalau kita data yang di sini udah ditambahin, ya kan? Jadi jangan lupa di save dulu biar kalau mati lampu tiba-tiba datanya nggak hilang. Nah setelah kolom J dan kolom F selesai, kita akan mengerjakan kolom NO, ya kan? Kolom NO nih, kolom NO kan, kita harus membuat data baru. Jadi bukan data ini lagi, tapi data baru, yaitu data daily report. Ini kita close dulu ya, save. Nah yang akan kita buat adalah seperti ini. Ini data kemarin tanggal 30, tapi sekarang sudah tanggal 31. Nah jadi untuk mencari datanya kita masuk ke SAP lagi, kemudian di bagian ini kita masuknya di T-code ZMB52, kemudian 8 bintang FA. Ini plannya selalu H011. Store locationnya kita isi semuanya karena kemarin sudah saya upload. Jadi FA02, FA03, FA04, FA05 sampai dengan FA07. Jangan lupa untuk klik yang bagian ininya, bukan di bagian ini. Klik bagian ini, kemudian jangan lupa yang also select special stock ini, also select special stocknya harus selalu tercentang agar special stocknya dia ikut terbaca. Kalau ini sudah dicentang, ini dan ini sudah dicentang, kita bisa klik execute. Kalau sudah diklik execute, ini kita buat layoutnya yang FG report. Ini kita bisa buat sendiri nantinya, cuman ini udah saya buatkan FG reportnya, layoutnya seperti ini. Kalau sudah datanya seperti ini, kita bisa keluarkan menjadi Excel spreadsheet pakai icon yang ini, atau shortcutnya Ctrl Shift F7. Kemudian ini klik export, ini replace nya yes, kemudian ini data export di save as menjadi nya menjadi stok ya. Ini stok tanggal 31 nih, stok tanggal 31. Ini biasanya juga di
laporkan ke Bino. Tapi ini kita ganti dulu karena kita ada lihat tanda-tanda hijau di sini. Tanda hijau kita blok dulu semuanya. Kita klik sini, convert to number seperti yang tadi. Setelah ini selesai, jangan lupa diklik save. Kemudian kita emailkan ini dulu ke Bino, Mr. Bino. Oke. Terus kita setiap hari harus melaporkan ya. Ini ke Bino, CC-nya jangan lupa di zoomin, judulnya juga Stock Warehouse Indonesia tanggal 31 nih. Oke, tinggal paste, tinggal digantikan aja yang ini tanggalnya tanggal 31. Insert attach, dipilih yang tanggal 31 yang barusan kita isi ya. Klik open, kemudian pastikan lagi ini Stock Warehouse ini 20831, klik send. Setelah oke, bismillah. Nah, ini kita sudah membuat laporan harian ke Mr. Bino. Ini adalah laporan harian yang harus kita kerjakan setiap hari untuk melaporkan kepada Mr. Bino tentang stok kita yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita laporkan itu, kita akan gunakan laporan ini untuk masuk ke dalam monthly report Agustus. Nah, ini contoh, ini caranya. Kita harus pivot data ini material sampai dengan unrestricted stock ya. Kita blok sampai bawahnya, klik data, klik pivot, klik OK. Kemudian materialnya taruh di bagian rows, kemudian unrestricted taruh di bagian value. Pastikan judulnya ini selalu sum of, karena ada juga judulnya tuh ada count, average, max, min, dan lain-lain. Pastikan kita pilih yang sum. Setelah oke, jadi kita melihat ini berapa, 131 row. Nah, kita akan kita sudah ada template-nya di sini. Kita tinggal save as ini. Kita udah kebuatkan juga per bulannya berapa nih, tinggal kita save. Jangan lupa tanggalnya diganti menjadi tanggal 31 sesuai tanggal yang kita kerjakan. Kemudian yang ini di copy sampai dengan sini, copy, terus kemudian di paste di sini. Jangan lupa pastenya adalah paste value oke. Ya, paste value oke. Nah, sampai sini jangan sampai terlewat, jadi pastikan dulu kalau di sini kita ambilnya data mulai dari data ya, jangan mulai dari judul. Kita ambil dari mulai data sampai dengan bawah. Itu ada berapa row? 131 row, 131 row, artinya itu kita harus menyediakan di template sini 131 juga, kita harus sesuaikan gitu loh. Jadi biar sumnya ini nanti nggak akan rusak gitu. Nah, kalau kita udah dapat data ini update tanggal 31, kita bisa gunakan data ini untuk dimasukkan ke dalam data monthly report ini dia. Nah, kita gunakan lagi rumus namanya VLOOKUP. Jadi dalam membuat laporan bulanan kita akan selalu menggunakan rumus VLOOKUP, dan juga untuk provide datanya ini kita menggunakan pivot. Jadi VLOOKUP dan pivot itu harus bisa. Oke. Kita mau ambil data yang warehouse box. Kita VLOOKUP, kita copy kita pilih sel yang akan kita cari, kemudian ini kita koma, kita masuk ke bagian ini, di bagian sini
Nah, kita masuk ke box. Ini boxnya. Box ada berapa kolom? 4 kolom. Ingat, ini 4 kolom ya kan? 4 kolom. Berarti kita harus apa? Tekan F4, 4, 0, kemudian enter. Nah, kita udah box, kita sekalian aja ngerjain yang piece karena dia berada di dalam satu file. VLOOKUP, pilih sel yang akan kita cari, kemudian kita kembali ke data awal tadi ini, kemudian pilih yang piece. Nah, dia hanya ada 2 kolom, jadi F4, 2, 0 ya. Jangan lupakan F4 itu untuk mengunci data, jadi data yang kita akan gunakan dia nggak akan tergeser. Nah, sorry ya, copy value. Nah, setelah berhasil, kita pastikan itu berhasil sampai dengan yang ada di bawah. Kita yang ada di bawah sini, berhasil dia sampai menggunakan yang template stock finish good tanggal 31 Agustus. Udah berhasil, berarti yang ini juga udah gunakan template yang tanggal 31 Agustus, sudah berhasil. Kita blok, kita copy, terus Ctrl Alt V, terus kita tekan V, terus enter. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan rumusnya. Nih, tadi ada rumus, sekarang nggak ada rumus gitu. Kalau udah hilang rumusnya, kemudian kita blok lagi kedua-duanya ini sampai yang ini kecuali grand total, kemudian Ctrl H. Nah, ini udah terpasang. Kita akan mengganti yang NA menjadi 0. Kemudian kalau udah isi ini, replace all. Ini dia. Nah, kalau sudah itu replace all, udah otomatis tadinya yang grand totalnya itu NA sekarang bisa menjadi jumlah yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Selesai. Ini step-step yang kita perlukan saat kita membuat monthly report atau laporan bulanan. Jadi kalau di sini udah selesai, kita tinggal email. Tapi sebelum kita gunakan ini, kita akan membuat namanya monthly report untuk raw material. Yang ini finish good udah jadi yang raw material akan kita buat juga. Untuk yang raw material kita pisahkan aja datanya atau videonya ya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai jumpa di next tutorial.